Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Fasulisa dari Program Studi Administrasi Publik Universitas Hang Tuah Surabaya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan analisis mengenai program Surabaya Single Windows atau SSW Alpha. Presentasi ini akan membahas terkait deskripsi masalah, akar penyebab masalah, rancangan solusi, evaluasi dampak, hingga kesimpulan dan rekomendasinya. Selanjutnya adalah bagian deskripsi masalah. Pelayanan publik adalah wajah dari kinerja pemerintah. Namun, di Indonesia sendiri, proses perizinan masih sering dianggap lambat, mahal, dan tidak transparan. Untuk mengatasi hal ini, Kota Surabaya meluncurkan inovasi baru berupa Surabaya Single Windows atau SSW Alpha, sebuah platform digital. Meskipun bertujuan baik, SSW Alpha menghadapi kendala seperti rendahnya literasi teknologi masyarakat, masalah teknis pada server, dan kekurangan tenaga ahli di bidang teknologi. Kondisi ini didukung dengan data sebagai berikut. Pada periode Januari hingga April 2022, aplikasi ini menerima tambahan 29.722 berkas perizinan. Selanjutnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Hertati 2022, dari total tersebut sebanyak 24.398 berkas berhasil diproses hingga selesai. Selanjutnya, 3.955 berkas masih berada dalam status pending dan 1.175 berkas lainnya dalam tahap proses penyelesaian. Pada bagian ini, kita akan membahas terkait analisis akar penyebab masalah. Akar permasalahan SSW Alpha dapat dianalisis melalui teori administrasi publik menurut pandangan Max Weber. Yang pertama adalah aspek rasionalitas. Masyarakat kurang paham cara menggunakan sistem ini. Hanya 5,97% yang pernah menggunakan layanan pengaduan. Yang kedua dari aspek hierarki. Kurangnya tenaga ahli di instansi terkait menyebabkan terganggunya pelayanan. Yang ketiga, prosedur pengajuan. Izin dianggap kurang transparan sehingga menimbulkan banyak kesalahan. Dan yang terakhir, dari aspek impersonalitas, yaitu ketidakberpihakan sehingga tidak semua masyarakat memiliki akses teknologi yang memadai, menciptakan ketimpangan dalam pelayanan. Bagian ini kita akan membahas rancangan solusi kebijakan reformasi. Saya sudah menyusun beberapa solusi. Yang pertama adalah implementasi strategi mencakup peningkatan literasi digital melalui seminar dan pelatihan, serta penyebaran video tutorial. Di sisi teknologi, kapasitas server harus ditingkatkan dan diserang termuka pengguna di sekitarnya. Selain itu, koordinasi antar instansi juga penting, seperti membentuk tim terpadu antara Dinkominfo dan DPM PTSP, serta mengadakan pertemuan rutin untuk menyelesaikan masalah teknis. Selanjutnya adalah kelembagaan. Kelembagaan memainkan peran kunci. Terdapat dua aktor, yaitu yang pertama pemerintah Kota Surabaya menjadi penggerak utama, sedangkan Dinkominfo dan DPM PTSP bertanggung jawab dalam pengelolaan teknis dan operasional. Yang selanjutnya adalah perguruan tinggi, sektor swasta, dan masyarakat juga berkontribusi sebagai mitra pelaksana. Selanjutnya, indikator keberhasilan yang mencakup pengurangan waktu penyelesaian izin hingga 50%. Selanjutnya, peningkatan indeks kepuasan masyarakat di atas 80% dan pengurangan keluhan hingga 70%. Kami juga menargetkan bahwa 80% pengguna dapat menyelesaikan layanannya secara mandiri. Selanjutnya, di bagian ini kita akan membahas terkait evaluasi dampak dari solusi tersebut. Dampak program akan dievaluasi melalui survei triwulan untuk mengukur kepuasan, analisis data masyarakat untuk menyatukan waktu penyelesaian berkas, dan pemantauan independen untuk memberikan evaluasi tujuan. Kami akan fokus pada efisiensi waktu, pengurangan keluhan, dan peningkatan aksesibilitas layanan. Kesimpulan dari analisis ini adalah
SSU Alpha merupakan inovasi digital yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik melalui sistem yang lebih terintegrasi dan responsif. Meskipun sistem ini memiliki potensi besar untuk memperbaiki kualitas pelayanan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah perlunya perbaikan infrastruktur teknologi yang belum merata di berbagai wilayah. Selain itu, rendahnya literasi digital masyarakat menghambat adopsi dan pemanfaatan sistem ini secara optimal. Tantangan lainnya adalah kurangnya koordinasi antar instansi yang terlibat, sehingga menimbulkan ketidakefisienan dalam pengelolaan dan pemanfaatan SSU Alpha. Dari hasil analisis ini, maka rekomendasi yang diusulkan adalah yang pertama, meningkatkan literasi digital, yaitu program edukasi untuk masyarakat termasuk di wilayah terpencil dengan pelatihan langsung dan kampanye digital. Yang kedua, memperkuat infrastruktur dan sumber daya teknis yang mencakup penyediaan perangkat teknologi yang memadai. Selanjutnya, jaringan internet yang stabil dan tenaga ahli yang kompeten. Yang ketiga, membangun kemitraan strategis yang mencakup kolaborasi dengan sektor swasta, akademisi, dan komunitas teknologi, serta dukungan dalam pengembangan pemeliharaan dan inovasi sistem. Yang keempat, peningkatan koordinasi antar instansi yang mencakup forum rutin untuk diskusi, evaluasi, dan solusi bersama. Selanjutnya, memastikan keselarasan visi dan efisiensi pelaksanaan. Demikian presentasi saya, semoga analisis ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan mendukung upaya kita bersama dalam meningkatkan pelayanan publik. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.